Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bertemu, walaupun pertemuan ini hanya lewat udara. Semoga tidak menjadikan suatu halangan atau tidak menjadikan suatu yang berarti. Semoga panjenengan semuanya pada kesempatan kali ini diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, serta dimudahkan segala urusan-urusannya. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian dengan tema tanda-tanda apa, kronologi apa datangnya cahaya makrifat itu. Pada kesempatan kali ini semoga yang mendengarkan memahami apa yang kami sampaikan, agar dalam perjalanan untuk menuju makrifat tidak terjebak oleh sesuatu hal apapun. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, tanda-tanda kronologi datangnya cahaya makrifat. Sebetulnya Tuhan itu mendatangkan sebuah cahaya makrifat terhadap hambanya, itu hanyalah hamba-hamba yang dikehendaki oleh Tuhan saja. Tidaklah semuanya manusia ini diberikan oleh Tuhan dengan cahaya makrifat itu. Untuk itu, bagi saudara-saudaraku, jika panjenengan sudah didatangkan cahaya makrifat, apalagi sudah makrifat, wajiblah kita bersyukur sesyukur-syukurnya. Karena pada dasarnya jika kita sudah bisa sampai makrifat, itu artinya panjenengan itu pilihan-pilihan Allah, pilihan-pilihan Tuhan yang tidak bisa diukur dengan sesuatu apapun. Bahkan dikatakan dunia dan seisinya ini tidak akan mampu dan tidak akan bisa membayarnya. Karena itu, tidaklah semuanya manusia ini bisa diberikan cahaya makrifat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu siapakah yang dikehendaki oleh Tuhan cahaya makrifat itu? Tanda-tandanya manusia itu diberikan cahaya makrifat oleh Tuhan. Antara lain, yang pertama, mungkin hal ini bisa dicatat, dia membuka hatinya dengan senang hati
tatkala mendengarkan ajaran-ajaran dinul haq seperti ini, ajaran hakikat dan marifat, dia itu di dalam hatinya timbul senang, timbul rela meluangkan waktunya, timbul di dalam hatinya selalu mendengarkan dan mengikutinya. Dia selalu merelakan meluangkan waktunya untuk mempelajarinya. Yaitu yang kami maksud adalah bimbingan kerohanian hal seperti ini, ajaran-ajaran mengesahkan Tuhan. Itu salah satu ciri-ciri atau tanda-tanda manusia itu didatangkan cahaya makrifat. Hati manusia akan diberikan tanda makrifat itu. Dia di dalam hatinya tidak memiliki sesuatu keraguan apapun. Yang dimilikinya hanyalah suatu keyakinan bahwa ajaran hakikat dan makrifat itu menyelamatkan dunia maupun di akhiratnya. Lalu tanda-tanda yang kedua itu apa? Tanda-tanda yang kedua akan didatangkan cahaya makrifat oleh Tuhan, yaitu dia manusia itu segera melakukan, mengamalkan yang disampaikan oleh guru-guru akhirat yang diberikan oleh kekasih-kekasih Tuhan. Yaitu berhubung manusia itu si salik serius akan mengamalkannya, secara otomatis dan bila dilakukan itu secara terus-menerus, dengan sendirinya nanti Tuhan akan menuntun, akan mendatangkan sebuah warid di dalam diri manusia itu sendiri. Yang kami maksud kalau dikatakan di dalam syariat, yaitu didatangkanlah malaikat dalam bentuk warid yang menuntun di dalam dirimu, di mana tujuannya adalah untuk menerangi hati agar bisa wusul terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwasanya di situ si salik tatkala perjalanan menuju kewusulan terhadap Allah biasanya juga diberikan sebuah ujian-ujian, ada kalanya juga tidak diberikan ujian. Ya tergantung bagaimana Tuhan memperjalankannya. Tetapi yang perlu diingat dan perlu dipahami, terkadang si salik menuju kewusulan itu diberikan ujian dengan berbagai macam diperlihatkannya sebuah alam. Baik di dalam alam jabarut, malakut, ataupun di alam lahut. Yang di situ tergolong alam mukasafah. Ya, disitulah terkadang si salik menuju kewusulan diberikan ujian-ujian dari Tuhan, itu dihadapkan dengan berbagai macam ujian atau persoalan dimasukkan di dalam alam mukasafah. Itulah sebuah proses, itulah sebuah perjalanan seorang hamba atau si salik
menuju makrifat. Yang terpenting di dalam dirimu, jangan yakini, jangan imani jika di dirimu diperlihatkan alam gaibnya manusia itu. Jangan sekali-kali mengimani bahwa yang bisa berbuat adalah makhluknya. Lanjutkan perjalananmu. Karena pada dasarnya yang memperlihatkan, yang berperan, maupun yang nampak di dalam alam mukasafa itu hanyalah Tuhan yang maha segala-galanya. Yang penting hatimu ini tidak terjebak, tidak meyakini bahwa makhluk itu yang bisa berbuat. Kuncinya di situ. Tidak sedikit saudara-saudara kita itu belajar makrifat tetapi juga diperlihatkan di alam mukasafa itu mengalami kegagalan. Ya bisa terjadi karena di diri manusia itu tidak ada pembimbingnya, yaitu guru akhirat. Akhirnya yang diyakini adalah makhluk itu yang bisa berbuat. Contoh saja, tatkala si Salik ini melakukan sebuah uzlah, melakukan sebuah meditasi ataupun bertapa, itu si Salik didatangkan sebuah cahaya putih ataupun cahaya merah. Ya, seolah-olah di situ cahaya-cahaya itu berkata, saya ini Tuhan. Nah, disitulah terkadang si Salik manusia ini terjebak di situ. Akhirnya meyakini, mengimani bahwa yang berkata itu adalah Tuhan sendiri. Yang kami maksud yang berkata itu makhluknya yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Nah, di situ panjenengan jangan sampai terjebak, jangan sampai tertipu oleh hal-hal yang demikian. Lanjutkan terus, tetapi yakini dan imani yang memperjalankan makhluk itu hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Yang terpenting hatimu sudah duduk di situ. Bahwasanya apa yang diperlihatkan terhadap dirimu itu, walaupun panjenengan diperlihatkan di alam mukasafah, yaitu yang saya sebutkan di atas tadi, entah itu alam jabarut, malakut, ataupun alam lahut, itu sesungguhnya semuanya itu yang berperan atau dalam penguasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang terpenting engkau selalu mengikuti petunjuk-petunjuk apa yang disampaikan oleh guru akhirat. Tujuannya agar dirimu ini tidak tersesat di dalam perjalanan menuju kewusulan terhadap Tuhan. Siapa sih sebetulnya guru akhirat ini? Guru akhirat itu adalah tidak lain yaitu hanyalah Tuhan itu sendiri pada hakikatnya. Jangan engkau imani makhluknya yang bisa menuntun, tetapi imanilah di dalam dirimu yang bisa menuntun hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tujuannya Tuhan memberikan cahaya marifat terhadap hatimu, itu hanyalah bentuk
sebuah rohimnya. Kasih sayangnya Allah agar dirimu ini mata hatinya tidak buta dan supaya tidak di jalan yang gelap. Bersyukurlah bahwa Tuhan memberikan sebuah rohim kepada panjenengan, karena tidak semuanya manusia di alam dunia ini diberikan rohimnya oleh Tuhan. Ya, kalau berbicara Rohman itu diberikan kepada seluruh makhluknya, baik di langit maupun di bumi, termasuk manusia ini, itu akan diberikan rohmannya. Rohman itu memberikan sebuah rezeki, entah itu kafir, entah itu yang tidak kafir, entah itu yang kaya ataupun yang miskin, semuanya diberikan dalam bentuk Rohman. Sifat rohmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi untuk rohim, kasih sayang, itu hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Tuhan saja. Untuk itu bersyukurlah buat saudara-saudaraku yang diberikan rohimnya oleh Tuhan. Karena tujuannya Tuhan memberikan itu hanyalah semata-mata dirimu ini agar tidak buta terhadap Tuhan dan supaya dirimu ini tidak mengalami kegelapan. Baik kegelapan di dalam dunia ini, juga kegelapan di dalam akhirat. Itu yang terpenting. Karena yang namanya manusia ini, jika kita belum bisa bertemu, belum bisa melihat Tuhan, maka sudah bisa dipastikan setelah kematian jasad jasmania ini, manusia seperti itu akan mengalami kegelapan dalam bentuk penyiksaan. Bisa dikatakan kalau di dalam bahasa syariat akan disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir. Itu tatkala manusia itu saat di dunia belum bisa bertemu Tuhan, belum bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pasti dan sudah tentu manusia jika belum bisa bertemu Tuhan akan mengalami yang namanya alam barzah. Semoga panjenengan semuanya tidak mau mengalami yang namanya penyiksaan. Bersyukurlah bagi saudara-saudaraku yang mau belajar tentang ajaran Dinul Haq seperti ini. Bersyukurlah bagi saudara-saudaraku yang mau mendengarkan ajaran-ajaran mengesahkan Tuhan seperti ini. Itu pada hakikatnya panjenengan berarti akan diberikan rohimnya, akan diberikan cahaya ma'rifatullah. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Lalu siapa yang dikehendaki oleh Allah diberikan makrifat itu? Adalah orang-orang yang mau selalu berzikir, selalu berkholwat, di mana zikir itu dilakukan baik di dalam keadaan sepi ataupun di dalam keadaan ramai, yang dilakukan secara terus-menerus, secara istiqomah, yaitu yang kami maksud adalah berzikir sirul asror.
Dzikir Sirul Asrar sudah kami jelaskan di video saya sebelumnya, yaitu cara mengamalkan dzikir rasa. Panjenengan bisa lihat sendiri nanti di situ. Dzikir Sirul Asrar itu sebuah dzikir yang sudah tidak berlafaz, sudah tidak berucap, tetapi hati sadar dan menyadari bahwa di dalam dirimu dan di luar dirimu itu bahwasanya yang memperjalankannya adalah hidup. Hidup itu ya di dalam dirimu ini, termasuk di luar dirimu itu. Itulah yang memiliki nama Allah, yang memiliki nama Sang Maha Tunggal, yang memiliki Sang Dumadi dan lain-lain sebagainya. Makanya untuk saudara-saudaraku yang lain jangan sampai gagal paham bahwasanya bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan seperti ini tidak hanya untuk orang Islam saja, tetapi untuk semua umat manusia. Jika umat manusia ini agamanya bisa mengesahkan Tuhan, itu yang benar. Tapi kalau tidak bisa mengesahkan Tuhan, berarti masih salah dalam mengambil sebuah keputusan. Sudah kami jelaskan bahwasanya siapa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk bisa makrifat, yaitu adalah orang-orang yang mau selalu berzikir Sirul Asrar. Baik dilakukan secara dalam keadaan ramai ataupun sepi, dimanapun, dalam kondisi apapun, hati orang tersebut selalu melakukan terus-menerus secara istiqomah, yaitu zikir Sirul Asrar. Dalam hatimu harus bisa menghilangkan semua perkara-perkara selain Allah di dalam hatimu. Harus bisa membersihkan, harus bisa membuang, bahwa yang melakukan, yang memperjalankan, yang maha segala-galanya di dalam dirimu sendiri itu adalah hidup itu. Ya hidup itulah yang memiliki nama Allah. Jika dirimu sudah bisa masuk ke latifah Allah itu artinya panjenengan sudah memiliki iman yang hakul yakin. Sebuah iman yang tidak bisa digoyahkan oleh sesuatu apapun. Walaupun makhluk atau manusia ini mempengaruhi dirimu, tidak mungkin digoyahkan. Bahkan setelah kematian jasad jasmaniah ini pun, jika dirimu sudah hakul iman, hakul yakin, di akhirat pun panjenengan pasti akan mengatakan itu Allah. Bahkan bisa dikatakan malaikat tidak mungkin berani bertanya terhadap dirimu. Man robuka tidak mungkin berani. Nah, akhirnya dirimu disuruh tidur seperti tidurnya kemanten baru. Nah, diibaratkan atau bisa dikatakan di dalam syariat yang sering kita dengar, itulah yang kami maksud manusia yang tidak mengalami penghisapan. Langsung di dalam alam kedamaian, yaitu surga. Tidak mengalami alam barzah, tidak mengalami alam perhitungan. Setelah bangun dirimu dari kematian nanti, tiba-tiba dirimu sudah merasakan di surga. Itulah pentingnya kita ini belajar ilmu hakikat dan makrifat.
Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, bagi yang umat muslim atau agama Islam juga bisa dilihat di surah An-Nur ayat 35. Panjenengan bisa lihat di situ. Di atas cahaya ada cahaya, di mana cahaya di dalam dirimu itu ada cahaya yang terang benderang. Siapa yang memberikan cahaya itu? Yaitu Tuhan yang Maha Kuasa sendiri. Sebab di dalam dirimu itu ada lampu, dan lampu itu akan menyala tatkala lampu itu diberikan sebuah minyak zaitun. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah ilmu hakikat dan makrifat yang selalu diamalkan dan selalu diistiqomahkan. Baru muncul di dalam hatimu makrifatullah. Nah, pada dasarnya orang-orang makrifat itu pun juga tidak mengakui bahwa dirinya yang bisa makrifat. Seperti halnya dikatakan kebanyakan orang, wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Tuhan itu, beliau-beliau itu tidak mengakui bahwa dirinya seorang wali. Tidak mengakui dirinya ini yang hebat. Karena di dalam dirinya beliau-beliau itu yang hebat, yang bisa segala-galanya, yang diimani hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Itulah yang dikatakan mengesakan Tuhan. Karena apa yang dilihatnya kekasih-kekasih Allah itu, entah itu benda mati, entah itu makhluk hidup, dan seluruh alam semesta ini, di matanya itu beliau hanya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun beliau itu memandang makhluknya. Itulah yang kami maksud adalah kekasih-kekasihnya Tuhan. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, perlu diketahui manusia ini ada ruh. Di dalam ruh itu ada rasa. Rasa itu apa? Rasa itu ya iman. Di dalam iman ada cahaya. Dan di dalam cahaya itu ada cahaya makrifatullah. Kesimpulannya adalah siapa yang didatangkan cahaya makrifatullah itu, yaitu adalah orang-orang yang mau dan selalu berzikir sirul asror secara istiqomah, secara terus-menerus. Baik dilakukan dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Hatinya sudah sadar menyadari bahwa di dalam dirinya maupun di luar dirinya adalah Allah yang memiliki peran segala-galanya. Itulah saudara-saudaraku tanda-tanda atau kronologi datangnya cahaya makrifat. Semoga panjenengan semuanya bisa memahami, bisa mengerti apa yang saya sampaikan ini. Bersyukurlah buat panjenengan yang mau menyimak, bersyukurlah panjenengan yang mau mengamalkan, karena pada hakikatnya hanya Tuhanlah, hanya Allah lah yang menuntun dirimu untuk bisa makrifat
dengan tujuan agar hatimu tidak mengalami kegelapan. Itulah saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang sebenar-benarnya untuk diamalkan. Semoga hal ini juga bermanfaat buat keluarga panjenengan, buat anak istri panjenengan, dan buat anak cucu panjenengan kelak. Untuk itu saya akhiri. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.